Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Wandika, NIM 2010 1157 510023 yang pada hari ini berperan sebagai moderator di penampilan kelompok 9. Yang saya hormati Ibu Gezi selaku pengampu mata kuliah Kode Etik, dan yang saya hormati pula teman-teman yang sedang menonton tayangan ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Amelia Wulandari, NIM 2010 1157 510004. Yang kedua ada Anissa Fikri Sofia Ahmad, NIM 2010 1157 510005. Yang ketiga itu ada Fiona Ratuneva, NIM 2010 1157 510015. Yang keempat itu ada Melati Putri Mulyani dengan NIM 2010 1157 510021. Dan yang terakhir itu ada Nelza Srivita Tania dengan NIM 2010 1157 510026. Pada hari ini kami membahas tentang asosiasi psikologi yang ada di Turki, yang mana harapannya apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton tayangan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama yaitu tentang sejarah itu akan dibacakan oleh Fiona Ratuneva. Kepada Fiona, saya persilahkan. Halo, saya Fiona. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah Asosiasi Psikologi Turki. Pada negara Turki ini, pada tahun 1970-an terjadi peningkatan kebutuhan layanan psikologis. Pada tanggal 25 Oktober 1976, didirikan Asosiasi Psikologi atau PD di Ankara untuk memenuhi kebutuhan profesional yang berada di bawah organisasi yang terorganisir. Pada tanggal 29 November tahun 1994, Dewan Menteri memberikan izin yang menggunakan kata Turki dalam judul, sehingga Asosiasi Psikologi ini telah menjadi organisasi profesional yang mempengaruhi judul sebagai Asosiasi Psikologi Turki. Dan di tahun 1966, asosiasi yang didirikan di Istanbul 1956 bergabung dengan Asosiasi Psikologi Turki yang berbasis di Ankara. Asosiasi Psikologi Turki ini atau TPD adalah organisasi profesional yang didirikan pada tahun 1996. TPD menyediakan program rehabilitas dan dukungan psikologis kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Pertama itu contohnya itu selama gempa Marmara pada tahun 1999, bencana Soma, dan peristiwa traumatik lainnya seperti pemboman Suruk dan Ankara. Asosiasi juga menyelenggarakan lokal karya yang ditunjukkan untuk profesional, berfokus pada kebutuhan anak-anak dan perempuan. Kebutuhan anak-anak dan perempuan yang terkena dampak kekerasan, penyandang disabilitas dan keluarganya, serta populasi yang terpinggirkan. Terima kasih. Kembali kepada rekan saya. Terima kasih kepada Fiona yang sudah membacakan materi tentang sejarah dari Asosiasi Psikologi yang ada di Turki. Materi selanjutnya itu tentang tujuan yang akan dibacakan oleh Amelia Wulandari. Kepada Amelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Amelia Wulandari akan melanjutkan kepada poin tujuan. Kode etik Asosiasi Psikologi Turki dikembangkan untuk mengidentifikasi standar profesi dan bidang psikologi serta menerapkan dan memelihara standar tersebut di tingkat tertinggi. Prinsip utama etika yang saling terkait kadang dapat mengarah pada situasi yang mungkin melibatkan konflik yang sangat sulit diselesaikan. Ini disebut dilema etika. Proses mengevaluasi dilema etika perlu ditangani dengan hati-hati. Proses ini mungkin memerlukan konsultasi dengan rekan kerja jika diperlukan dan melalui analisis biaya manfaat antara prinsip etika. Ini mungkin tidak selalu menjadi tugas yang mudah. Psikologi bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir dan mengambil tindakan yang sesuai. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amel. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dan prinsip. Yang ini akan dibacakan oleh Saudari Nelza. Kepada Nelza, saya persilahkan. Langkah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan etis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah etika dan konteks yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan alternatif untuk tindakan. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari setiap tindakan. Yang keempat, memilih salah satu alternatif tindakan setelah menilai semua prinsip etika dan standar. Yang kelima, mengambil tindakan dan bertanggung jawab atas
konsekuensinya. Yang keenam, mengevaluasi akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir, mempertimbangkan alternatif lain jika masalah belum teratasi. Terima kasih Nelza. Materi selanjutnya itu tentang standar etika umum yang akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah prinsip dan standar etika umum yang terdapat dalam Kode Etik Asosiasi Psikologi Turki. Yang pertama ada kompetensi. Psikolog mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan formal yang sesuai dengan standar internasional dan persyaratan hukum profesi Kode Etik Psikolog dan Asosiasi Psikologi Turki yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Psikolog mencoba untuk menyadari kualitas dan keterampilan pribadi dan profesional mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki diri. Berdasarkan kesadaran tersebut, psikolog perlu menilai kemampuan mereka sendiri saat mengambil keputusan baru. Yang kedua, peraturan dan pelanggaran. Psikolog menggunakan pengetahuan dan praktik mereka dengan cara terbaik untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan klien baik perorangan maupun lembaga, dan menghindari mengambil tindakan yang dapat membahayakan klien. Yang ketiga, tanggung jawab. Psikolog menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah mereka terhadap orang dan atau lembaga yang mereka layani, serta masyarakat di tempat mereka tinggal. Psikolog menyadari kualitas dan konsekuensi dari aktivitas profesional mereka, serta fakta bahwa masyarakat menganggap mereka sebagai ahli dari bidang ilmiah. Yang keempat, integritas. Psikolog mengadopsi prinsip-prinsip akurasi, kejujuran, dan netralitas dalam sains, pengajaran, dan praktik psikologi. Psikolog menghindari menyakiti klien melalui penipuan-penipuan atau kesalahan penyajian fakta yang disengaja. Psikolog mencoba untuk menempati janji mereka dan menghindari membuat janji yang tidak realistis dan tidak jelas. Psikolog berusaha untuk memastikan integritas dalam penelitian, pendidikan, dan praktek. Psikolog bersikap netral, menghormati semua orang dan lembaga manapun. Yang kelima, menghormati hak dan menghindari diskriminasi. Psikolog menghormati martabat dan hak semua orang dalam segala keadaan. Psikolog tidak melakukan diskriminasi berdasarkan usia, identitas, jenis kelamin, identitas seksual, preferensi seksual, latar belakang etnis, agama, status sosial ekonomi, ataupun disabilitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya itu tentang standar etika dan memecahkan masalah yang akan dibacakan oleh Melati. Kepada Melati, saya persilahkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai standar etika mengenai wilayah khusus psikologi. Yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua ada psikoterapi, yang ketiga ada penilaian atau asesmen, yang keempat ada penelitian. Kita masuk ke topik selanjutnya, pembahasan mengenai memecahkan masalah atau masalah etika. Yang pertama ada penyalahgunaan pekerjaan psikologi, yang kedua konflik antar etika dan persyaratan hukum, yang ketiga konflik antar etika dan tuntutan organisasi, yang keempat ada langkah pertama dalam pelanggaran etika, yang kelima ada melaporkan pelanggaran etika, yang keenam bekerjasama dengan komite etik, yang ketujuh ada keluhan yang tidak pantas, yang kedelapan ada diskriminasi yang tidak adil terhadap pelapor dan responden. Yang ke-9 ada efektivitas kode etik. Terima kasih, itulah tadi penampilan makalah dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi Asosiasi Psikologi Turki ini adalah yang pertama, terbentuknya pada tanggal 25 Oktober 1976 dan ini masih berbentuk asosiasi psikologi. Dan mulai diizinkan menggunakan kata Turki itu ketika Dewan Menteri mengesahkan Asosiasi Psikologi ini pada tanggal 29 November 1994. Nah, Asosiasi Psikologi Turki atau yang disingkat dengan TPD ini disahkan secara profesional pada tahun 1996 dengan beberapa program dukungan, rehabilitas, dan dampak bencana alam terhadap masyarakat sekitar. Nah, layanan tersebut akhirnya berjalan sampai dengan tahun 1999 hingga saat ini. Asosiasi Psikologi Turki telah disahkan secara profesional dan telah diakui legalitasnya. Nah, untuk kode etiknya sendiri,
Itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada prinsip dan standar etika umum, yang kedua itu ada standar etika mengenai wilayah khusus psikolog, dan yang terakhir, yang ketiga itu memecahkan masalah etika. Nah, itulah kesimpulan dari penampilan makalah kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sediakan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya, maaf jika ada salah-salah maupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.